Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jangan lupa like, share, dan subscribe di YouTube SPMA. Insya Allah berkah, berkah, berkah. Ilmu-ilmu agama. Kemudian wattaqi fi juluska ala rijli yusra. Ya, bertumbuhlah kalian di dalam duduk itu dalam ya, dengan kaki yang kiri bertumbuh. Artinya ketika dia pipis bertumpu dengan kaki yang kiri. Ya, mohon maaf. Nah, ya, nah ini kaki kiri ini. Ini agak jingkek di kaki kiri nih. Ya, agak jingkek. Nah itu bunyi begini. Ya. Jadi begini ya. Ini biasa nih, yang kaki kanan biasa, kaki kiri telapaknya dia jingkek. Nah dia bertumbuh seperti ini. Kalau dalam kitab Busyrul Karim ada Muqaddimah Al-Ramiyah itu tangan kanannya itu di belakang apa megang apa. Ini biar tuntas seperti ini. Baik buang air kecil atau buang air besar sama posisinya. Ya. Wala taqul qa'iman illa an daruratin. Dan jangan pipis dalam keadaan berdiri. Ya, jangan. Kecuali darurat lah. Ya, ada hajat darurat, ya udah itu lain masalah. Ya, tapi bicara tentang ajaran agama ya sudah dulu. Dan perlu kita tahu setiap perintah agama mesti di situ ada hikmah yang besar. Karena agama ini kasih sayang. Adanya peraturan karena sayang. Dibikin peraturan ini untuk kebaikan kita semua. Baik hikmahnya sudah diketahui oleh keilmiahan, kedokteran, atau belum kita tahu. Belum kita tahu, tapi tetap itu ada hikmah yang besar. Memang betul ada riwayat Rasul SAW, beliau pernah berdiri pada saat itu. Ya, kalau salah di Sahih Bukhari itu. Tapi di syarahnya dijelaskan, saya kayak Ibnu Hajar di Fathul Barinya. Itu karena pada waktu itu beliau ada hajat, ada sakit, ada bisul sedikit, jadi susah untuk duduk. Nah, itu ada hajat kayak masalah. Tapi pada umumnya nggak normal. Ya, beliau dalam keadaan jongkok seperti biasa. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajar wal ma'. Gabung dalam penggunaan istinja, batuk dulu baru air. Ini yang afdal. Wa idza aradta al-iktisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Tapi kalau harus satu saja yang dipakai, maka air lebih afdal daripada pakai batu. Wa in iktasara 'ala al-hajar wa in iktasarta 'ala al-hajar fa 'alaika an tastamila thalathata ahjarin tahiratin munshifatin lil 'ain. Dan apabila engkau hanya memakai batu, maka engkau pakai batu itu antastamila thalathata ahjar, 3 batu. Ini bicara batu. Ya, 3 batu maksudnya bukan harus 3 batu ini enggak. Ya, mohon maaf, katanya batunya besar. Intinya bukan batunya, tapi tempatnya ini. Ya, 1, 2, 3. Ini bisa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, enggak apa-apa. Bukan 3 batu harus 3 batunya. 3 masahat, salah satu masahat. Yang penting 3 usapan itu. Tapi sekarang ini apa sih syaratnya? Syaratnya yang dimaksud dari batu itu. Yang dimaksud dari batu itu syaratnya 4. Yang pertama adalah suci. Yang kedua adalah benda padat. Ya, bukan cair, bukan tisu basah. Ya, benda yang padat, yang kering. Ya, yang ketiga khashin, yaitu kasar. Bisa ngangkat keluar dari khashin apa? Kayak kaca atau batu cincin, nggak boleh. Nggak bisa, karena licin di keramik misalnya, nggak boleh.
pipis nggak ada air, udah isinya ada keramik saja. Ya, keramik licin nggak bisa. Nah, syarat yang keempat adalah ghair muhtaram, bukan benda yang suci. Ya, bukan benda yang suci artinya apa? Bukan benda yang suci. Ghair muhtaram, bukan benda yang mulia. Yang mulia ini ada dua, ada kertas-kertas agama. Kertas agama nih, kitab-kitab ini mulia. Pakai isinya nggak boleh. Yang kedua adalah makanan. Makanan apa? Roti kering misalnya. Ya, nggak ada apa-apa lagi saya udah ada roti misalnya. Ya, boleh nggak tuh? Nggak boleh tuh. Itu makanan manusia, nggak boleh makanan. Bahkan makanan jin pun nggak boleh. Rasulullah SAW pernah disodorkan ya satu benda tulang untuk isinya, beliau mengatakan itu makanan ikhwan kumul jin, makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Boleh. Ya, tulang-tulang apa nggak boleh. Nah, ini jadi isinya itu syaratnya tadi. Nah, apa sih sekarang? Isu. Nah, yang isu normal itu jadi sudah. Boleh, karena mencukupi 4 syarat ini. Ya, mohon maaf, misalnya darurat, ini ujung kain misalnya. Misal, kan kalau orang beser kan nggak bisa cari tisu dulu, kan urusannya ngewel, dia kompol urusannya ntar. Ya, misalnya habis pipis nggak ada apa-apaan. Daripada nanti akhirnya celana dalam yang kena. Kalau celana dalam susah ngebersihin. Misalnya ujung kain atau ujung pakaian pakai. Dah tahu nih kita sini najis sudah. Dan tinggal ketemu air, cari air guyur, selesai. Ini kalau darurat. Ya, daripada nggak istinja sama sekali maksudnya. Kalau ada lagi ya daun, boleh daun. Ya, daun yang dengan syarat tadi. Ya, jangan pakai itu kayak model kulit daun salak ya. Jaga pusaka. Ya. Nah, makanya syaratnya apa? Qahiratin, syaratnya suci. Pernah Rasulullah SAW disodorkan istinja daripada kotoran hewan, maka beliau tolak. Ya, itu menunjukkan nggak bisa untuk bersuci. Nah, itu ya, jadi harus suci. Kemudian munsifatil ain, bisa membersihkan, mengeringkan ainun najasah tadi. Nah, bagaimana bisanya tadi? Barang itu, benda itu berupa khasyin, yaitu yang kasar. Ya, yang kasar dalam arti kata bukan kayak palutan, bukan. Ya, kasar artinya yang bisa mengangkat najis di baju kayak gini. Ya, tadi kertas tisu, misalnya daun. Ya. Kemudian watam sahu biha mahallan najwi bihaitsu la tantaqilu an-najasatu an mawdi'iha. Ya, dan menyapu tempat keluarnya najis itu dengan agar tidak berpindah najis itu ke tempat lain. Karena kalau misalnya pindah nih najis dari kemaluan pindah ke paha, kalau yang dari kemaluan ini bisa tuh pakai tisu tadi. Tapi kalau yang di paha nggak bisa pakai tisu, harus pakai air. Ya, nggak ada air, ya udah berarti sholat dihormati waktu. Sholat untuk menghormati waktu nanti kodok karena ada najis. Jadi pengusapan itu hanya khusus untuk istinja. Ya. Ini sebenarnya kayak gini ada juga dalam kitab Safinah yang dijelasin. Ada 8. Ya, syurutul istinja sama syarat istinja ada 8 poin.
Wakala tamsalu ghadiba fi thalathati mawadhi'a min hajarin, begitu juga menyapu ya batang kepala kemaluan itu dengan tiga batu ya, dengan 3 kali usapan daripada batu itu. Karena kalau yang namanya, mohon maaf ya, ini kalau kata istinja pakai batu itu, kalau yang pala kemaluan itu kalau dia meler itu sampai meler sampai nggak lewat kepala, tetap masih di dalam batas kepala, walaupun meler tapi masih di batas kepala, masih boleh istinja. Tapi kalau udah meler, maaf ya, sampai lewat dari batas kepala sampai ke batang, udah nggak sah nih pakai batu, udah harus pakai air kalau meler. Tapi kalau melernya sampai masih di batas kepala, nggak apa-apa ya, kepala kemaluan ya buat laki-laki. Kemudian fa'ilam yahsul ilqa'a bi thalathatin, kalau belum bersih dengan 3 kali usapan, fatamim khamsatan aw sab'atan, maka teruskan 5, 7 ila an yanqiya bil itar, sampai dia bersih dengan ganjil. Ya, fal itaru mustahabun wal ilqa'u wajibun. Maka bilangan ganjil itu sunnah, bersih itu wajib. Artinya tujuan kita sampai dia bersih najisnya. Oh, bersih dalam keberapa? Dalam kelima, ya sudah selesai. Oh, bersih dalam ke-6, terusin sampai ke-7. Gitu. Padahal kan udah bersih 6 usapan udah bersih, terusin sampai ke-7. Ya, asal jangan udah bersih 2 kali usapan, enggak, harus 3. Kalau usapan minimal 3. Ya. Wala tasaji illa bil yadil yusra, jangan beristinja kecuali dengan tangan yang kiri. Ya. Terus yang repot kalau dia istinjanya pakai batu, istijmar. Yang namanya pipis kita nih laki-laki kan dipegangin, betul. Jadi istinja ya kan kemaluan kita megang, misalnya namanya mau ngusap pakai batu, masa gak dipegang ya kan, mau nggak mau ini dipegang ya. Tangan kiri kita megang kemaluan, tangan kanan kita megang batu, sedangkan kita diperintah istinja pakai tangan kiri. Gimana caranya? Nah, maka ulama mengatakan itu batu posisinya yang kita pegang dengan tangan kanan itu hanya sifatnya adalah diem, yang bergerak tangan kiri ngegerakin kemaluan. Jadi tangan kirinya yang ngegerak, biar kita tetap disebut istinja dengan tangan kiri. Jadi ya ini batu ya, mohon maaf ya, kemaluan kita itu dari pertama dari arah putar kanan